Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu, para mu'allafah ya, Mas Riko dan Mbak Natalia, Bu Anastasia, semuanya yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan, hari yang ke-28. Hari keberapa? Oh, masih kurang berapa? Oh, masih kurang 7. Ya, syukur, berarti masih hidup semua. Terima kasih. Ya, alhamdulillah kita berada di hari ke-23. Ini hari-hari yang sangat penting ya, hari-hari yang sangat penting. Jadi bulan Ramadan itu seluruh harinya memang penting, tapi Rasulullah ada menyebut hari yang super penting. Apa? Hari apa? Super penting. Untuk apa? Untuk kita meraih pahala yang sangat besar. Pahala dari apa? Ya pahala dari puasa, tapi juga ada pahala dari satu waktu yang luar biasa, yaitu yang kita kenal sebagai malam Lailatul Qadar. Kalau tadi Mas Riko sudah bertanya, ada yang sudah sholat jenazah? Pernah ada? Ada yang pernah sholat tasbih? Nah, ini hari-hari akhir Ramadan itu di masjid-masjid, termasuk di Masjid Raya Baitur Rahman, setiap malam ganjil, nah, itu dilaksanakan sholat malam, qiyamul lail ya, di masjid-masjid itu. Keluarnya biasanya masyarakat itu keluar dari rumah menuju masjid itu di atas jam 12, di atas jam 12 malam. Nah, karena memang rahasianya di situ, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lail, bersama yo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu wa ma adraka Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Udah hafal semua ya? Ketoknya kok cumik-cumik kabeh. Jadi apa apa nirok ketok mau? Udah hafal ya? Nah, jadi ini ceritanya di dalam ini ayat ini. Jadi dulu itu ceritanya itu umat-umat dulu sebelum umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu umurnya panjang-panjang. Berapa umurnya? Nabi Adam umurnya berapa? 1000 tahun. Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Nabi Nuh umurnya 1000 tahun. Coba itu.
umur kok 1000 tahun. Jadi kalau umur 1000 tahun itu misalnya orang Indonesia itu jadi masih dari siapa Ken Arok ya, kemudian Brawijaya itu sampai hari ini masih hidup itu. Kalau sekarang itu kok bisa ada orang umurnya 1000 tahun. Jadi orang dulu itu begitu. Ada orang beribadah itu sampai 500 tahun. Nabi Nuh itu berdakwah. Berdakwah itu 500 tahun. Hanya berdakwahnya saja itu 500 tahun. Bapak Ibu tahu berapa yang ikut Nabi Nuh waktu itu? Yang ikut berdakwah selama 500 tahun itu semua jumlahnya itu 25 orang. Berapa? Berdakwah 500 tahun yang ikut. Oh, berarti SMP hebat ini. Berapa tahun itu? Ini yang ikut sudah banyak itu. Oh. Nabi Nuh itu 500 tahun berdakwah itu. Yang ikut hanya 25 orang itu. Itu saja. Kemudian ketika Nabi Nuh diminta oleh Allah untuk membuat kapal karena umat-umat dulu itu begitu kufur, begitu musyrik, begitu menentang perintah Allah, ditumpes habis itu. Yang mau ikut kepada Nabi Nuh juga nggak seberapa itu saat itu. Termasuk anaknya Nabi Nuh. Anaknya siapa namanya? Namanya Kan'an. Anaknya Nabi Nuh itu Kan'an. Anaknya Nabi Nuh sendiri itu tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau ikut Nabi Nuh, padahal anaknya loh. Ini diantara Bapak Ibu ada yang anaknya masih belum ikut. Ada ya? Nah, berarti sudah ada contohnya itu. Nabi Nuh ada contohnya. Nabi Nuh itu anaknya tidak mau ikut. Nabi Lot itu nabi yang tidak mau ikut istrinya. Istrinya Nabi Lot tidak mau ikut. Kalau Raja Fir'aun yang kufur malah Raja Fir'aunnya. Istrinya orang soleh. Namanya siapa? Siti Asia. Oh, jadi sudah ada contohnya semua itu di para nabi. Lah, umur orang-orang dulu itu sampai 1000 tahun, sampai 500 tahun, 700 tahun. Umatnya Nabi Muhammad berapa? Nabi Muhammad saja itu umurnya berapa? Iya. Rasulullah itu lahir tahun 670. Atau orang menyebut tahun itu tahun gajah ya, 670. Kemudian diutus oleh Allah saat beliau umur 40. Berarti umur berapa? Tahun berapa? 610. Nah, 610 Rasulullah itu menerima wahyu di dalam gua Hira. Itu sudah dinyanyikan sama Maher Zain. Qalbun bil haqqi ta'allaq wa bi ghari Hira ta'allaq yabki yas'al khaliqahu fa'atahul wahyu fa'ashraq ikra ikra ya Muhammad. Ayo kok kita ora kompak nih. Ikra ikra ya Muhammad assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah.
ya Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad mulai berdakwah beliau 610, umur 40. Dia mendapatkan wahyu. Di mana mendapatkan wahyu? Pada satu saat beliau sering prihatin melihat situasi masyarakat, beliau sering menuju ke salah satu gua. Jadi kalau pas sedih, Kanjeng Nabi itu malah ke gua. Guanya mana? Gua Hira. Jenengan pas sedih mlebu ning gua nggih, gua ndi? Gua Kreo. Maka di agama lama panjenengan kan ada ya membuat gua ya. Itu agak aneh, saya kadang mikir loh. Kok iso ya? Kalau gua-gua yang di Indonesia yang ada di sini itu kan gua-gua yang memang asli ada. Gua Hira juga asli ada. Saya itu ngitung gua Maria itu kok sekarang udah 22 gua. Lu kok seneng men karo gua ya? Ternyata itu metode itu ya. Metode karena orang-orang Jawa, orang itu seneng kepada itu ke situs-situs seperti itu. Nah Rasulullah juga gitu, ketika sedih melihat situasi masyarakat itu beliau menyepi ke Gua Hira. Satu malam beliau kedatangan malaikat Jibril. Ya, kedatangan malaikat Jibril. Ini datangnya wahyu di bulan ya, di bulan Ramadan. Kemenangan Rasulullah nanti. Jadi ini Rasulullah mendapat wahyu, tapi akhirnya nanti beliau terusir dari Mekah. Jadi dia mendapatkan wahyu di Mekah. Berdakwah selama 10 tahun, dikejar-kejar orang, tidak karuan. Sampai menjadi muslim dikejar-kejar enggak? Siapa yang ngejar-ngejar? Bilang sama Pak Anasom. Oh, ya. Ada yang ngejar-ngejar untuk supaya disakiti, ada enggak? Itu pengikut Rasulullah itu disakiti. Disakiti nggak sembarang disakiti, ya. Kalau hanya dibalang, pakai kerikil itu nggak sakit itu. Pengikut Rasulullah itu yang masuk Islam itu ada yang udah dihajar nggak karuan itu. Apalagi mereka yang budak. Bilal itu sampai ditaruh di padang pasir, gunung tandus, suruh telentang di situ, dadanya ditindih dengan batu sambil dihajar. Itu seperti itu pengikut Rasulullah. Ada yang ditanam, ya, ada ditanam di tanah padang pasir. Coba tanah pegunungan daerah Mekah itu kayak apa panasnya itu? Wong kita orang Indonesia umroh saja kalau pas musim panas ke sana itu udah nggak karuan panasnya. Itu masih ditanam di padang pasir, hanya kepalanya yang terlihat ke atas. Ada yang sangat jengkel kepada umat Nabi Muhammad yang ikut agama Islam saat itu sampai apa? Jadi sana kuda, ini tangan dicancang dengan kuda. Yang sini tangan kiri juga dicancang dengan kuda. Kudanya dipecut, yang sana ke arah sana, yang sini ke arah sana, lari. Apa yang terjadi? Tangan ini putus ke sana dan ke sana. Itu sampai seperti itu. Cara menyakiti umatnya Nabi Muhammad supaya orang takut masuk Islam. Kalau sekarang di Indonesia nggak ada yang menakut-nakuti itu. Paling cara ono ya rodok konflik sidik karo keluarga, ada, betul ya? Ada ya. Nah, itu paham saya. Tapi nggak ada yang sampai disakiti seperti umatnya Nabi Muhammad saat masuk Islam. Oh, itu ngeri sekali itu kalau lihat ceritanya itu. Nabi Muhammad sendiri ketika berdakwah, jadi ini pada satu saat beliau itu karena nggak tahan dengan
orang-orang yang ikut beliau itu disakiti luar biasa oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad itu sampai mencari tempat suaka politik gitu. Mencari apa? Perlindungan politik. Pertama ke Abyssinia, itu negeri Habsyi, negeri Habasyah di Ethiopia. Ya, di Ethiopia. Jalan itu berjalan dari Mekah ke Ethiopia, coba. Melalui padang pasir, kemudian masih harus naik kapal di Laut Merah. Masya Allah. Sampai di sana Raja Habasyah itu diprovokasi orang-orang kafir masih datang menuju ke sana. Diprovokasi supaya jangan mau menerima pengikut-pengikutnya Muhammad itu. Saat itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW, ya, umatnya ini yang ikut ke Habasyah itu orangnya orang tegar-tegar itu. Akhirnya dia ceritakan Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu seperti apa. Beliau cerita tentang surat An-Nisa. Lah kok ada kemiripan? Ada kemiripan dengan agama Nasrani, hanya ada beda sedikit gitu. Dia langsung yakin ini kebenaran ini yang dibawa oleh orang-orang ini. Karena apalagi kemudian orang-orang yang membenci Nabi Muhammad dan umatnya itu begitu sangat bencinya. Itu berarti ini raja ini sudah ngerti kalau ini seperti ini berarti ini yang kebenaran yang dibawa. Akhirnya ada banyak orang-orang yang ikut ke Habasyah, nunut hidup di sana. Sama nunut hidup enggak? Sampai ada yang ngungsi enggak? Ini sampai ngungsi. Masih ketika mereka yang masuk Islam masih tetap dikejar-kejar oleh non-Islam, kafir Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad kalau dibawa semua ke Habasyah ya ora enak toh, mosok nunut ning kono kok kakean gitu loh. Ya. Akhirnya beliau juga berupaya mencari tempat lain ke namanya Taif. Taif itu dihuni orang-orang Sakif. Ya, orang-orang Sakif. Jadi sukunya suku Sakif. Nabi Muhammad tidak langsung mengajak, ya, enggak langsung mengajak orang-orang yang sudah masuk Islam, tapi beliau datangi sendiri dulu. Datangi sendiri ke Taif, tapi apa yang terjadi? Ternyata niat beliau itu sudah diketahui oleh orang-orang kafir. Akhirnya apa? Orang-orang kafir itu malah langsung mendahului ke Taif. Sampai di Taif, orang-orang ini memprovokasi orang pemuda-pemuda Taif. Orang-orang Taif, pemuda-pemuda itu kena diprovokasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Gimana provokasinya? Kamu jangan ikut, nanti akan ada orang datang ke sini akan merusak agama kalian. Jadi lebih baik kalau nanti ke sini lempari saja. Itu loh. Maka begitu Nabi Muhammad baru di depan gang mau masuk ke Taif, itu pemuda-pemuda Taif sudah siap dengan batu. Masya Allah. Jadi Rasulullah begitu belum masuk ke dalam ke Taif itu sudah kena lemparan batu. Akhirnya beliau sampai wajahnya gudres. Gudres sih ngerti? Gudres sih apa? Iya, berdarah-darah, Masya Allah. Seperti itu perjuangan Rasulullah menyiarkan agama Islam. Ada umat yang justru aneh. Anehnya gimana? Anehnya itu malah dia ini selalu konflik. Padu terus sak kampung, gelut terus sak kampung antar suku. Tapi kelompok yang gelut terus ini malah bosen. Ini aneh. Jebule nek gelut terus ki ya bosen, Bu. Ngalami jenengan. Kok kita udah ngalami toh? Nek delok guyune kok kaya ngalami. Konflik karo sedulur padu terus.
Ono masalahnya. Akhirnya bosen dewe. Nah ini kayak orang yang umatnya Nabi Muhammad. Siapa itu? Mereka para penghuni Yasrib. Yasrib itu nama kuno dari Madinah. Jadi orang Yasrib itu ada berbagai suku, ya. Antar suku itu kegelet terus itu, perang terus itu. Akhirnya mereka bosan sampai ada yang mikir, masa ya kita ini kan ya kalau dirunut, kalau dicari-cari itu kan ya kita saudara semua. Kenapa kita bertengkar terus? Ada yang mikir gitu kan, bosan mungkin, bosan konflik. Terus gimana? Saya kok mendengar katanya di Mekah itu ada pemimpin yang hebat, pemimpin baru. Dia membawa agama baru. Siapa? Ya namanya Muhammad katanya. Wah, akhirnya mereka bersepakat itu. Oh, kalau gitu ayo, barangkali dia itu pemimpin kita. Orang-orang Yasrib itu akhirnya bareng-bareng itu. Ya, dari suku ini siapa berangkat, dari suku ini berangkat, dari suku ini berangkat bersama. Ketemulah mereka di musim haji. Ya, ketemunya di mana? Ketemunya di tempat namanya Aqobah. Nah, di tempat namanya Aqobah. Di situ bertemu dengan Rasulullah. Setelah bertemu dengan Rasulullah, diskusi dengan Rasulullah, ini hebatnya Rasulullah. Ternyata hanya berdiskusi beberapa waktu saja mereka sudah yakin sekali, betul ini pemimpin ini. Ini pemimpin yang bisa mengakurkan kita. Udah, kita ikut. Akhirnya apa? Berjanji kepada Rasulullah untuk mengikuti Rasulullah. Janji ini yang disebut sebagai perjanjian Aqobah. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah sampai ke Mina, ada belum? Ada yang sudah sampai ke Mina ya? Haji atau umroh. Nah, itu di Mina masih ada itu masjidnya, masjid tempat di mana Rasulullah saat itu mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah. Jauh sekali itu, Madinah sampai ke Mekah, ya, Mina itu di Mekah, itu 600 km itu, ya, 600 km. Tapi karena mencari kebenaran ditempuh. Jadi jenengan mencari kebenaran itu sulitnya seperti apa, godaannya seperti apa, jangan bosan, jangan mundur gitu loh. Ini orang-orang Yasrib itu luar biasa dia. Akhirnya mereka berjanji kepada Rasulullah, kami bersahadat, ya, setelah bersyahadat kemudian berjanji akan mengikuti agama Rasulullah. Di musim haji tahun berikutnya itu Rasulullah belum ke Madinah belum. Musim haji tahun berikutnya orang-orang Madinah semakin banyak yang datang ketemu Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah belum pernah ke Yasrib, belum pernah ke Madinah kecuali ketika pengalaman masa kecilnya. Ya. Itu tapi orang-orang Yasrib itu malah sudah rindu kepada Rasulullah. Wah, luar biasa ini. Akhirnya apa? Yang kedua, perjanjian Aqobah yang kedua itu kemudian orang-orang Yasrib betul-betul malah menghendaki udah daripada di Mekah diganggu terus oleh orang-orang kafir, sebaiknya Rasulullah pindah saja ke Madinah, ke Yasrib. Baik, nanti kita akan pindah ke sana. Lah, pindahnya Nabi Muhammad ke Yasrib menggegerkan masyarakat kafir Quraisy Makkah. Mereka berupaya luar biasa. Cara satu-satunya supaya dia tidak semakin melebarkan sayapnya, orang ini harus dibunuh. Coba itu.
Jadi Nabi Muhammad itu ancamannya sampai ke situ. Orang ini harus dibunuh sebelum dia pergi ke Yatsrib. Orang-orang kafir Quraisy akhirnya kumpul. Ya, kumpul. Wah, ini nak cerita sejarah suwegi. Nah, kan Bu Natalia pesan supaya menjelaskan idza jaa nasrullahi wal fath. Itu ayat itu untuk menjelaskan ayat ini. Apalagi tambah satu ayat Al-Qadar. Wah, ini butuh waktu panjang sekali ini. Karena itu ayat kemenangan, ya, ayat kemenangan. Jadi Rasulullah akhirnya apa? Diancam bunuh. Orang-orang kafir, pemuda-pemudanya dipilih yang ahli pedang. Yang ahli pedang itu dipilih. Dan mereka nggak berani kalau yang membunuh itu hanya satu suku. Akhirnya apa? Mereka udah kita bunuh, dikeroyok bersama-sama Muhammad. Betul. Mereka tahu di satu malam Nabi Muhammad akan menuju ke Yatsrib. Nah, malam itu akhirnya pemuda-pemuda itu dipilih menghunus pedang. Pedangnya wis biasa, ya, wis biasa landepe rak karuan. Kira-kira sekali penggal itu ya celang. Masya Allah. Tapi malam itu ternyata Rasulullah mendapat informasi bahwa malam itu Rasulullah akan digerebek, akan dibunuh. Akhirnya apa? Siasat Rasulullah malam-malam keluar. Sayyidina Ali, ya, keponakannya, dah kamu Ali tidur di tempat tidurku. Oh, tempat tidurnya Rasulullah SAW kemulan. Pokoknya dikrukup kabeh. Pokoknya jenengan dong sare itu dikrukup kabeh. Ini yang Semarang gini ya kita kepanasan, tapi nek sing kabupaten yang Solo Tigo itu loh katisen yang kono ya. Sayyidina Ali tidur situ, krukup, ya. Rasulullah keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq menuju satu tempat di sana, di sebuah gua, namanya Gua Thur. Nah, yang di sini, yang di rumah Rasulullah itu. Betul itu, malam-malam pemuda-pemuda itu masuk ngerebek. Ternyata ketika dibuka yang tidur di situ adalah Sayyidina Ali. Loh, mana Muhammad? Loh, saya tidak tahu. Ternyata sudah keluar. Jadi siasatnya sudah terbaca. Rasulullah akhirnya kemudian menuju di Gua Thur, ngumpet di sana sampai 3 hari. Nah, tapi Allah melindungi Rasulullah. Dilalah gua cilik kuwi, ujuk-ujuk muncul ada temonggo membuat rumah. Kemudian ada burung membuat sarang di depannya. Itu loh. Setelah lihat, ya ini tidak mungkin ada orangnya, ada temonggonya, ada burung, akhirnya aman. Itu mau hijrah saja seperti itu perjuangannya. Akhirnya Rasulullah kemudian bisa melaju ke Yatsrib. Oh, itu orang-orang Yatsrib itu sudah rindu sekali dengan Rasulullah, apalagi yang belum sempat bertemu. Dengar Nabi Muhammad tapi belum pernah lihat orangnya itu. Maka orang Yatsrib itu ketika Rasulullah akan berhijrah, itu orang-orang Yatsrib sudah sangat rindu kepada Rasulullah. Mereka pada membuat syair. Syairnya apa? Tala'al badru alaina, tala'al badru alaina min saniyatil wada'i, min saniyatil wada'i. Pernah dengar itu? Pernah dengar enggak? Belum pernah. Lah ini tadi jurah jebule ora krungu ta iki.
Ini syair ini itu sudah umurnya sudah 1400 tahun lebih. Syair ini orang Indonesia hafal semua kecuali para mualaf ini kudu hafal kira-kira. Tola'a itu apa artinya? Tola'a itu wis meletek. Meletek itu sudah terlihat. Apa yang terlihat? Al-badru, bulan. Ya. Tola al-badru alaina, ke hadapan kita. Jadi itu Rasulullah diumpamakan seperti, bagi orang-orang Yasrib itu seperti bulan, gitu loh. Seperti bulan yang datang menyinari orang Yasrib. Maka itu syair itu menjadi sangat terkenal itu. Tala'al badru alaina, tala'al badru alaina, min saniyatil wada'i, min saniyatil wada'i. Dari mana itu min saniyatil wada'? Dari arah dua gunung. Dua gunung mana? Dua gunung di Mekah. Tempat Rasulullah itu diapit dua gunung kecil. Namanya Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Terus di sisi sebelah kirinya itu ada rumahnya rumah Abdul Muthalib, sampai hari ini masih ada. Sampai hari ini dikatakan digunakan tempat sebagai perpustakaan, namanya Maktabah Al-Mukarramah. Ya. Masih ada sampai hari ini. Jadi kalau jenengan umroh, amin. Semoga bisa umroh kabeh, amin Allahumma amin. Semoga bisa haji kabeh, amin Allahumma. Itu di situ akan panjenengan akan lihat melewati Bukit Sofa dan Marwah, kemudian Babus Salam, kemudian di arah sana ada rumahnya Abdul Muthalib, ada rumahnya Khadijah, rumahnya Rasulullah di situ. Itu jejak-jejaknya seperti itu, masya Allah. Wah, akhirnya Rasulullah hijrah di Madinah, disambut dengan Tola al-Badru. Orang-orang Jawa itu tiap maulud Nabi mesti itu membaca itu, ya, mesti membaca itu. Maulud Diba, maulud Burdah dan sebagainya. Itu ada Tola al-Badru. Akhirnya Rasulullah di tahun 2022 beliau hijrah selama 10 tahun di Madinah. Selama 10 tahun di Madinah. 10 tahun itu ternyata Rasulullah tantangannya luar biasa. Apa tantangannya? Jadi saat itu tantangannya diajak perang. Jadi selama Rasulullah di Madinah itu orang-orang kafir Quraisy ngeluruk dengan senjata, dengan kuda, tiap kali sampai berkali-kali perang itu. Tapi dilalah kafir Quraisy kalah terus dilalah. Ya karena Rasulullah sudah kuat di sana. Nah, akhirnya pada tahun 630 1 Januari itu, 1 Januari. Jadi meskipun perang terus, Rasulullah itu pengikutnya semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ya, akhirnya Rasulullah kangen dengan Mekah, mengajak umat Islam membawa 10.000 orang menuju ke Makkah. Yuk, kangen ke Mekah, umroh bareng loh itu loh. Umroh bareng 10.000 coba. Lho sampean umroh bareng ming pira 100 iki ya iso ta ya Mas Kokoriko. Carane piye? Carane nabung to. Nah, nabung. Boleh nabung. Itu di BMT NUS itu ada yang nabung setiap bulan itu 600.000. Itu juga udah banyak itu, ya. Tiap bulan 600, jadi ditarget sekitar berapa bulan itu bisa umroh itu. Nah, orang nggo cara nabung ya angel. Harus dengan cara nabung. Nah,
Ketika orang Islam sudah semakin kuat, orang Makkah yang dulu sangat kasar semakin lemah itu loh. Ketika Rasulullah SAW datang ke Makkah, orang-orang Makkah sudah tidak menunjukkan giginya, malah dong ngumpet. Coba itu. Jadi bisa dibalik itu dunia. Orang-orang Makkah semakin lemah. Ketika 10.000 orang Islam dari Madinah datang, mereka malah ketakutan masuk ke rumah semua. Masya Allah. Disitulah ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Idza jaa tatkalane, itu bahasa Jawane nggih. Pada suatu saat idza jaa, orang-orang pada berdatangan. Idza jaa nasrullah, pertolongan Allah. Jadi ketika pertolongan Allah datang, betul-betul datang ini, orang Islam ditolong oleh Allah. Maka ketika orang Islam datang ke Makkah, orang-orang Makkah yang semula gagah-gagah berani menyakiti Rasulullah, malah mereka ngumpet. Idza jaa nasrullah wal fath ini maksudnya adalah Fathu Makkah. Maka dibuka kembali oleh Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah apa menyakiti orang-orang Mekah? Enggak. Rasulullah malah enggak sombong diri, meskipun dia dengan kekuatan luar biasa. Jadi saat itu Rasulullah malah memang enggak menyerang orang-orang Mekah. Malah Rasulullah, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan? Abu Sufyan itu siapa? Itu pemimpin Makkah. Dia selamat. Siapa yang masuk rumahnya, siapa gitu, selamat dia. Siapa yang masuk ke rumahnya sendiri, selamat. Artinya apa? Rasulullah ketika Fathu Makkah itu malah menunjukkan kedamaiannya. Akhirnya Rasulullah, akhirnya orang-orang ini dikandani sama saudara-saudaranya. Kan itu banyak saudara-saudara yang semula sudah pergi ke Yasrib di Madinah, lama enggak ke Mekah, ketemu lagi. Itu saling menasihati. Udah, kamu masuk Islam, tidak diapa-apain oleh Rasulullah. Lah dulu saya pernah membunuh ini. Dulu saya pernah membunuh ini. Dulu saya pernah membunuh ini. Tidak apa-apa. Ada itu budak namanya Wasil. Itu yang membunuh Hamzah. Pak Hamzah itu paman Rasulullah. Ya, di perang Uhud. Itu jadi yang namanya istrinya Abu Sufyan itu sangat jengkelnya dengan Hamzah. Di perang Uhud itu, ya, dia merintahkan seorang budak untuk ngasah panahnya, diberi racun. Ternyata akhirnya kena. Begitu Hamzah mati, itu Hindun, suaminya Abu Sufyan itu hatinya suruh membelah itu Hamzah itu. Hatinya diambil di kerukupke ke Dian. Itu saking jengkelnya seperti itu. Tapi ketika Rasulullah menaklukkan Makkah, Rasulullah tidak melakukan itu. Malah beliau bilang, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, padahal ini musuh bebuyutan, dia selamat. Nah, artinya apa? Rasulullah mengajak damai. Ini kisah perjuangan Rasulullah ketika Fathu Makkah. Tadi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Lihatlah wara'aitan nasa yadkhuluna, orang-orang manusia semua yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk ke dalam agama Islam afwaja, secara berbondong-bondong. Jadi sejak Fathu Makkah itu semua orang Makkah akhirnya masuk Islam. Itu loh. Semua masuk Islam. Maka mereka kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka mereka bertasbih. Bertasbih itu bentuk syukur kepada Allah. Jenengan gelem bertasbih di bulan Ramadan, pahalanya akeh rak karuan. Satu kali baca tasbih itu seakan-akan panjenengan membaca 1000 pahalanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau wastaghfiruh, atau istighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Pegang tasbih terus pegang tasbih terus berzikir, baca tasbih. Atau syukur, ini yang selanjutnya saya jelaskan tadi, surat apa? Al-Qadar. Atau panjenengan itu tasbihnya dibawa menjadi bacaan dalam sholat. Itu namanya sholat tasbih gitu. Jadi itu memang bacaannya sholat itu tasbih semua. Tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi di sholat tasbih itu niatnya usolli sunatat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Baca Fatihah rakaat pertama, kemudian surat semaunya, kalau mau ya at-takasur, kalau enggak boleh apa saja. Terus baca tasbih pas saat berdiri ini bacanya 15 kali. Nah, kemudian ruku baca 10 kali, bangun dari ruku 10 kali, sujud 10 kali, bangun dari sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali, kemudian bangun dari sujud akan berdiri, jangan langsung berdiri, baca lagi 10 kali, terus begitu. Di akhir nanti at-tahiyat, kemudian ditambah tasbih 10 kali. Kalau mau ikut monggo ya, di Masjid Raya Baitur Rahman tiap tanggal ganjil, insya Allah besok malam Pak Nasom yang mimpin ya. Ada anunya jam 1, mulainya jam 1, malah ada anunya itu, ada sahurnya kayaknya, cuman boh cukup ora ngerti ya. Ya, jadi itu malam itu ya, supaya apa? Kita berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Soalnya apa? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Di ayat itu dijelaskan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu, satu malam itu nilainya itu seperti 1000 bulan. Bahkan ini menggunakan, kalau orang pesantren memaknai itu khairun. Khairun itu lebih baik. Lebih baik dari 1000 bulan. Nah, jadi ya bisa lebih itu. Satu malam. Nah ini tadi untuk menandingi umat-umat dulu itu tadi. Umat dulu kan umurnya sampai 1000 tahun, 900 tahun, 700 tahun, 500 tahun. Nah terus umatnya Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad saja umurnya 63, pendek. Gimana bisa dapat ibadah yang sepanjang itu? Akhirnya Allah memberikan fadilah, keutamaan kepada umatnya Nabi Muhammad. Silahkan kamu cari ya. Cari namanya malam Lailatul Qadar. Kalau kalian menangi satu kali saja, itu seakan-akan umur kita itu ditambah 83 tahun. Ini umurnya pada berapa ini?
Kayaknya sudah ada yang 100 tahun ya. Apa 17 tahun. Kok tahu poso-poso udah malah jadi 17 tahun ya. Jadi kalau jenengan bisa mendapatkan 1 kali saja, tinggal tambah saja umur sampean plus 83 tahun. Kalau panjenengan kok bisa menangi dapat 5 kali, berarti berapa? 5 kali 83 tambah umurnya sampean. Kalau bisa dapat 10 kali, masih pengen lama tuh hidupnya tuh? Amin, amin, amin. Ge. Ya artinya apa? Di masa depan nanti masih harus dicari itu. Ya, memang Rasulullah perintahnya supaya dicari. Karena itu peristiwa yang luar biasa. Jadi kalau menangis 10 kali berarti 10 kali 83 tahun. Coba. Itu seakan-akan umur jenengan lagi ngibadahi pirang tahun, sampai masuk Islam pirang tahun, terus dapat itu, wah luar biasa itu. Amin Allahumma amin. Kok bisa menangis sampai 20 tahun? Ya zaman umurnya sudah melebihi dari Nabi Adam itu. Oh gitu loh. Fadilahnya, keberkahannya ya. Keberkahannya seperti itu. Nah itu malam Lailatul Qadar. Maka di masjid-masjid itu ramai sekali. Monggo mau di masjid mana? Di Baitur Rahman Pak Nasam di situ. Di Masjid Agung Semarang ada. Di Masjid Agung Jawa Tengah ada. Mau rame lagi di Masjid Agung Demak. Wah, Masjid Agung Demak itu kalau tanggal-tanggal ganjil juga ramai sekali. Dulu Pak Nasem sering ngelegak ke sana. Tapi sekarang udah aku tunggu peni masjid dhewe ya. Nah, jadi seperti itu. Tempat masjid kampung saya sini juga gemah, itu juga full ya. Full tiap malam-malam ganjil. Memang Rasulullah itu menyatakan dalam hadis itu, kapan itu ya Rasul dicari? Yaudah dicari di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Isi ngeyel neh. Kapan niku? Ngono. Lah nggih 10 hari terakhir bulan Ramadan niku kapan? Lho kok ngeyel menong. Terus kon goleki ning tanggal-tanggal al-witr, tanggal-tanggal ganjil. Ngoten mawon niku isih pengen ditakoni neh. Kira-kira kapan sing pase? Lho kok pengen golek pase? Masya Allah. Niku ngoten niku. Mula ngampe enten sing ulama sing jelasake tanggal-tanggale tapi ora usah niku nggih. Sing penting niku nek tanggal-tanggal ganjil niku pesene Kanjeng Nabi niku kan jenengan bersungguh-sungguh ya. Kon bersungguh-sungguh dalam rangka mencari niku berarti jenengan banyak zikir, salat malam, maca Quran. Golek ini niku ngoten tok, mboten usah sampean golek ning ndi. Ora usah golek ini niku maksudnya niku jenengan baca Quran di masjid iktikaf niate iktikaf nawaitul iktikafa fil masjid lillahi ta'ala. Begitu sampean masuk masjid itu langsung nawaitul iktikaf. Nah, niku berarti sudah iktikaf itu apa? Iktikaf itu berhenti berdiam di dalam masjid, mau digunakan apa saja boleh, menang tok ya ento. Tapi nang masjid kok menang malah ngantuk ya tetap entuk ganjaran entuk niku. Nah ngantuk wae entuk ganjaran apa meneh umi napa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astagfirullah. Oh apa meneh niku, apa meneh ditambah salat tasbih, salat hajat, salat tahajud, salat taubah. Niku nang Masjid Baitur Rahman dilakoni kabeh niku. Jadi itu. Lah kalau sudah seperti itu, udah kita yakin saja Allah pasti memberikan Lailatul Qadar kepada kita. Jadi nggak ngitung main niku. Tapi ya dihitung ya rada angel no.
Awake dhewe ora ngerti kepastiane kok. Memang Gusti Allah Kanjeng Nabi niku perintahe kon imanan wahtisaban. Ora usah kudu pasti niku mboten. Imanan wahtisaban niku napa? Harap-harap cemas. Harap-harap antara ya dan tidak, tapi kita harus yakin dapat itu loh. Nggih. Imanan wahtisaban. Dan di situ itu ghufiroma ahuma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah niki mangke diakhiri mangke Ramadan niku diakhiri napa? Diakhiri bayar zakat. Zakatnya zakat fitrah. Siapa yang wajib zakat fitrah? Semua orang Islam yang di akhir Ramadan nyawane ana. Paham? Jadi sampean termasuk wajib betul? Wajib. Pirang kilo? Untuk menjaga supaya mantap itu lebih baik disarankan 3 kilo. Itu terkait dengan puasa kita, bukan terkait dengan harta kita. Kalau yang terkait harga kita itu namanya zakat mal. Tapi kalau yang terkait dengan puasa itu zakat fitrah. Siapa yang ada nyawanya di akhir Ramadan, termasuk bayi yang baru lahir, itu supaya dizakati, gitu loh. Itu seperti itu. Sunnahnya, sunnah yang paling bagus kalau mau melaksanakan sejak subuh sampai menjelang sholat id. Tapi amile kangelan, karena harus segera dibagikan. Maka waktu mubah itu sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu boleh zakat fitrah. Masjid Raya Baitur Rahman itu terbuka terus niku. Sampai bertonton niku. Nanti di akhir ada pembagian zakat fitrah. Zakat fitrah itu diutamakan untuk 2 kelompok, fakir dan miskin. Nah, niku. Zakat fitrah itu memang diupayakan ke situ. Jadi jenengan mu'alaf kok termasuk bagian dari ini, fakir dan miskin, nah, bisa dapat dari situ. Tapi nek mu'alaf tok itu masih dipertimbangkan. Engko nek wis cukup kanggo fakir miskin baru bisa ke yang lain. Yang paling diutamakan itu fakir miskin. Ojo meri. Nah, setelah itu kemudian begitu masuk sholat id, waktu kesunahan ini habis. Nah, sholat id niku jenengan pagi-pagi. Kalau dulu saya di desa itu ada kontes burung. Apa itu kontes burung? Ya, subuh-subuh sebelum sholat subuh itu udah mandinya di sungai. Copot kabeh kan berarti ya kontes. Iya, kalau dia sungainya di situ bagian dari laki-laki kan kontes burung akhirnya itu. Karena dulu nggak ada usum, pas Pak Anasom kecil itu nggak ada usum punya kamar mandi di rumah. Semuanya kalau mandi di sungai. Ya. Itu rame itu, ya. Mandi. Itu disunahkan itu memang. Jadi sunahnya yang pertama panjenengan mandi. Mau sebelum subuh boleh, mau setelah subuh, mau berangkat sholat id boleh. Ini kesunahan. Kesunahan mandi ketika panjenengan akan berangkat sholat id. Itu kesunahan pertama. Kesunahan kedua, sejak akhir Ramadan diakhiri dan kemudian dinyatakan muncul hilal tanggal 1 Syawal, kita disunahkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Oh, itu takbir sejak malam itu. Semalam suntuk boleh. Semalam suntuk boleh, itu kesunahan. Saman karo masak nggih. Mecah telur. Apa? Ayam, ngopeni ayam karo takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, insyaallah masane dadi enake ra karuan. Amin Allahumma. Nggih. Pas malam niku. Lah kan malam niku kan ada napa niki? Siap-siap to. Ngesuk nek ana tamu akeh. Sesuk do bodan nang Pak Nasem rak iki. Oh, tak siapkan nanti. Iya. Nah, monggo. Ya, tapi nanti ngandani dulu nek bareng-bareng ya. Oh iya toh disambut toh ya. Itu. Jadi kesunahan itu sejak malam, semalam suntuk. Nah, monggo kalau ada yang tarhib dalam rangka Syawal, takbiran keliling boleh. Ini kalau takbir bulan Syawal. Kalau takbir bulan Idul Adha tidak boleh. Nah, ini beda. Takbir bulan Idul Adha itu hanya setelah sholat. Hanya dibaca setelah sholat. Namanya itu takbir muqayyad. Nah, kalau takbir Idul Fitri keluar boleh. Keluar anak-anak diajak keliling kampung takbiran boleh. Memang itu beda, sudah ada aturannya sendiri. Nah, kemudian panjenengan pagi-pagi siap-siap ya, minyak wangi. Sarapan pagi. Sunah ini masih sunah. Jenengan disuruh sarapan dulu. Ini kalau Idul Fitri itu sunah, sarapan dulu. Kalau Idul Adha jangan sarapan. Filosofinya apa? Kalau Idul Adha itu maunya setelah sholat Id, sarapannya itu apa? Sudah masak gulai. Wah, dari hewan korban. Maunya seperti itu, tapi urung mateng. Kalau Idul Fitri karena barusan puasa harus ditandai dengan hari itu haram berpuasa. Oh, jenengan saking semangate mualaf terus Pak Nasom niki kula ajeng langsung poso sesuk. Tanggal 1 Syawal aku tetep poso. Kok maksa lho. Ndak boleh, itu waktu haram berpuasa. Itu haram, malah ndak boleh. Ya, pagi-pagi jam 6 sudah masuk ke masjid, pengen paling depan bagus. Wah. Tapi itu tadi zakatnya dan sebagainya sudah semua ya, sudah semua. Kemudian panjenengan masuk ke masjid tadi sudah sarapan dulu ya. Filosofinya seperti itu karena kita barusan berpuasa. Maka pagi-pagi segera makan karena itu sudah hari Syawal, sudah bukan puasa. Sebagai penanda bahwa hari itu sudah tidak puasa. Nah, makanya kalau nanti beda gimana? Kalau beda hari rayanya beda gimana? Mau ikut mana? Nah, ikut pemerintah saja, iya. Ikut pemerintah saja. Jadi yang mana itu ya yang diumumkan oleh pemerintah, nanti ikut di situ ya. Kemudian kalau jarak masjid ke rumah panjenengan kok ada jalurnya kok bisa menggunakan jalur berbeda loh iki. Kesunahan itu seperti itu, aneh. Itu sampean antara berangkat ke masjid dengan pulangnya menggunakan jalur yang berbeda. Apa maknanya apa? Syiar itu. Maknanya syiar Islam, syiar hari raya Idul Fitri. Ya, setelah itu kemudian panjenengan ikut sholat ya. Sholatnya agak berbeda walaupun tidak beda banget ya. Walaupun tidak beda banget. Apa?
panjenengan pertama kali sholat 2 rakaat. Nah, kemudian nanti akan disusul khutbah. Dua-duanya ini satu, tidak boleh sampai hanya ikut sholat, bar sholat bar kesusu boleh apa masakane, tidak boleh itu, ya. Jadi harus ikut sholat. Ya, usolli sunnatan li'idil fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Usolli sunnatan li'idil fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau sampean yang jadi imam yo imaman lillahi ta'ala. Enten sing dadi imam ra? Oh. Jadi yang jadi imam imaman lillahi ta'ala. Terus Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Bar itu terus apa? Baca tasbih secukupnya. Nah imamnya kok rada cepet berarti langsung tasbihnya oh, subhanallah ngono tok wae. Tapi kok imamnya kok agak pelan berarti dilengkapi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu kemudian ditambah takbir 7 kali. Nah, Allahu Akbar niku nek ora belajar sampean kaya sing nenggon TikTok. Ya. Allahu Akbar itu langsung ruko. Allahu Akbar bangun padahal imamnya masih takbir itu. Karena enggak belajar ya akhirnya gitu. Begitu mendengar takbir ngertine kowe wis ruko. Allahu Akbar bangun ruko, Allahu Akbar sujud, padahal imamnya itu biasanya yang salah biasanya nanti di rakaat kedua. Rakaat pertama niku isih konsentrasi. Jadi itu 7 kali. Setelah itu kemudian imam akan membaca Fatihah. Fatihah ini sampean semua harus baik nggih. Ditasheh. Monggo kalau mau ditasheh ke Pak Anasom boleh, ditasheh ke Bu Alif boleh. Di rumah itu ada mu'alaf yang juga setiap kali datang untuk mentasheh. Karena Fatihah itu rukun. Mentasheh niku maksudnya tahsin. Fatihah wis bener napa dereng niku lho. Niku kudu dilatih, soalnya niku yang terpenting niku Fatihah dalam sholat. Sing liyane ora pate apal niku ora pate apa-apa. Tapi Fatihah niku kudu bener. Apa meneh dadi imam. Dadi imam Fatihah kok ora meyakinkan. Imame apa makmume dadi ragu. Lah maka harus ditasheh. Apa sakniki tasheh niku melalui HP gampang nih, sampean golek nang TikTok bacaan Fatihah fasih. Itu nggak nirukan. Cuman niku memang Kanjeng Nabi karo malaikat Jibril niku cara tasihnya langsung. Mula maca Quran niku karepe kudu duwe guru. Kudu ana gurune. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A-nya sampai mana, lamnya sampai mana itu guru tahu, panjenengan menirukan. Tidak boleh tanpa guru meskipun nganggo HP iso gitu loh. Itu akan lebih bagus kalau ada gurunya. Fatihah melorian dulu kiai-kiai dulu nek mulang Fatihah bisa sampai 1 bulan, 2 bulan hanya Fatihah itu. Kenapa? Karena itu bacaan yang paling penting dalam sholat. Setelah itu kemudian imam akan membaca surat. Kalau yang dianjurkan itu surat Sabbihisma. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Nah, itu
Besok Pak Nasem sholat Idul Fitrinya di sini ini. Didapat tugas di Bayangkara. Di apa? Rumah sakit Polda di rumah sakit Bayangkara ini. Keluar ini kan rumah sakit Bayangkara. Nah, ya harusnya nunggu di Beit Roman, tapi bolak-balik ono sing minta terus kita kok sesuai kok. Wah, ya wis tak siapi wis. Nah, kemudian setelah selesai surat rukuk biasa, sujud biasa, kemudian nanti berdiri lagi, takbir lagi 5 kali. Nah, ini yang peristiwa di TikTok, di YouTube yang jadi viral itu di sini. Allahu Akbar. Itu begitu ada makmum yang agak jauh saka imame langsung ruko. Padahal itu masih masih dalam rangka takbir. Nah, setelah itu membaca Fatihah, surat, ya, kemudian selesai, salam. Ya. Setelah itu kemudian ada khutbah. Jadi khutbah dan sholat itu satu rangkaian. Tidak boleh ditinggal salah satu. Jumat juga gitu. Jumat itu juga harus mendengarkan khutbah. Nah, juga sholat. Nah, bedanya kalau Jumat itu khutbah dulu baru sholat.